terus naik gunung. Iya, aduh, itu pengalaman capeknya sih. Oke, lanjut nih. Iya, Nah, kita lanjut. tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol tentang semester awal ya. Iya, Nah, betul. ini kita mau bicara tentang semester pertengahan sampai akhir nih. Nah, eh, di kelas sore juga ada mata kuliah yang wajib diambil lah. Nah, itu namanya ada juga KKL. Nah, kesannya kan awalnya kita susah ya buat KKL awalnya kan itu karena kan itu 3 hari. Iya, Kalau yang kerja betul. gimana? Nah, menurut Dani sendiri nih, KKL itu seperti apa sih awalnya? Jadi mata kuliah yang juga wajib diambil sih. Kalau saya pribadi kan kayak apa ya, kalau kerjanya kan yang penting kalau urusan kuliah kan nggak apa-apa gitu Iya. ya. Yang penting ada keterangan izinnya dari kampus dan dari mana gitu kan. Iya, Yang penting kan jelas aman ya. gitu ya, jelas ya. Nah kalau misal sendiri kan ya oke saja, tapi kan nggak tahu yang lain gimana. Nah itu kan menjadi apa ya? Tapi setelah Ya. dijalani juga enjoy saja sih, Enjoy walaupun aja, mungkin walaupun ya mungkin gurudul awal-awal ya. gundul awal kan yang penting di sana kan kita Eva Ya, gitu ya. nah kita Eva ternyata juga. kita KKN-nya ke Bandung. Ke Bandung ya betul. Nah, kita ke Bandung selama mungkin ya 2 malam 3 hari ya, 3 hari 2 malam. Nah, 2 malam. ada pengalaman-pengalaman yang lucu, menyenangkan, jengkel juga. Nah, coba Kalau ceritakan itu nih. kan Kita tetap ada kita lah, kita ya. kita bongkar-bongkar lagi ya. Betul, yang namanya titip absen apa sih ya nggak lucu Iya, ya, titik ya absen nggak- mesti nggak nggak lurus-lurus. ya, Titik nggak absen nggak cuman lurus-lurus aja, pasti ada hal-hal yang menarik. melenceng gitu ya. Ada yang melenceng ya. Betul. Coba nih, kakak selama Ya. KKL ada nggak ya sih? Dari pertama berangkat kan kita kan itu ya apa namanya saling apa itu Apa bareng-bareng enggak? yang itu loh apa tempat kita kan Oh ya ribut tempat, tentang ribut Nah, tempat. ribut Namanya juga sama cewek-cewek ya. Kalau Jadi cewek kan maunya ada yang di depan oh dari belakang, di aduh. tengah. Ya, Ya, namanya gimana? Kalau dramanya di- itu sih. Belakang takut kita ngumpul gitu juga kan ya. Oh, dramanya itu ya yang awalnya itu. Awal-awal kan kita Ributan tentang tempat. kursi gitu ya. Nah, coba yang satu bis dengan titip absen ya nanti mungkin bisa flashback lah. Maksudnya Iya. dulu kayak gimana ya? Dulu gimana? Enak nggak di bangku bis? Enak kan? Kita Terus? sambil karaoke. Nah, Ya itu nah, betul. dulu dapat apa? Di depan ya? Ya dulu kan saya dapatnya di belakang. Oh ya. Terus di depannya itu kan sama itu Mas Kurnia. Kurnia Adi itu ya, kan, oke. Kurnia Adi kan. Ya mungkin nggak enak sama kita lah. Iya. Ya, nggak enak. Terus dia kan Mas Adi maaf ya. Mas Terus Adi kan, kalau nonton ya. dia kan terus tukeran sama saya ini. Nah kan sebelahnya dia kan cewek. Ya. Nah itu namanya siapa ya? Kasih tahu nggak nih? Oh, siapa? Kasih tahu nih. Inisial aja gimana Oh, inisial? iya. Inisialnya E. Oh, yang Nah, pinter nyanyi. Ya biasa pinter nyanyi ya. Pinter dandan. Pinter dandan. Cantik juga ya? Cantik Cantik juga. Pinter memikat pria juga. Oh, iya. Karena itu dia inisialnya E. Ah, Nah, terus itu gimana? kan berangkatnya itu ya. Ya. Nah, pas itu saya kan langsung naik bis langsung pindah paling depan. Nah, di situ ada si cewek itu. Ah. Nah, si cewek itu ya namanya cewek sama cowok kan nggak Ya. mungkin kan kalau nggak ada Ya. apa ya kayak Ya omongan apa gimana ya? omongan apa yang membuat kita gimana ya mau pusing apanya gitu ya. Nah itu kan pertama kan sama itu di depan. Nah itu kok ya pengalaman aja kan, dia pinter nyanyi juga kan, saya Kayaknya karaokean terus ya. Soalnya saya di belakang di bis kursi paling belakang juga dengerin dia nyanyi juga, karaokean ya, terus nyanyi kan. juga. Nah pas itu kan pas malam-malamnya itu ya berangkat ke sana ya kita. Ya kan kalau malam kan biasanya kan pada ngantuk tidur setelah habis karaoke, habis guyon-guyon. Oh ya, terus? tidur lah. Nah habis itu kan ya nggak sengaja apa ya, itu kan ada buku yang buku yang panduan sama mengisi apa itu gitu ya. Nah itu kan dia kan agak usil juga itu. Nah nggak sengaja saya pukulin itu ke badan dia. Ya pas depannya. Terus Nah si dia kan reaksinya gimana ya? reaksi gitu ya. Nah, tapi kan seneng nggak atau marah enggak? lah. Seneng atau enggak dianya? Atau kamu yang justru malah seneng? Ya kalau aku sih justru seneng lah. Tapi dia ya. Tapi dianya mungkin guyon lah, ya gitu. namanya teman Namanya juga teman, guyon. Nah,
Nah pas itu juga pas pulangnya kan juga ngantuk juga itu. Nah pas itu juga di bus ini ada kejadian ini yang paling dibilang itu iya jengkel, apalagi itu kan coba ceritakan. pas pulang itu kan tadi di bus kita di bus berapa sih dulu kita berapa ya lupa, bus 2 kalau nggak salah ya, gimana ya? bus 2 kayaknya sih. Bis 2 itu kan kita ke mana itu jurusannya? Bandung Ya, tapi kan ke kantor pajak. Oh iya, kantor Badan Pemeriksa Keuangan sih. Kita KKL-nya BPK Jawa Barat ya. Ya, itu kan juga di sana kan ya kita mengenal tentang korupsi apa gitu. Ya, gitu ya. itu sih. Setelah itu kan kita Ivan ke Lembang. Ya, ke aduh, Cibaduyut. kayak kita kalau misalnya ada lagi, kita kayak pengen ke sana lagi sih ya. Kalau yang lain mungkin pengen ke sana, tapi kan kita tidak tahu. Mereka kan mungkin juga ada rencana ya, lain mungkin sih. kita bisa agendakan lagi. Ya. Tadi Bandung gimana? apa ke Bali? Ya, kayaknya udah lost. Kita udah lost itu udah. Aduh, mau Sambil kemana lihat aja ya? Itu sumur-sumur yang hidup itu ya di Bali ya. Ya. Terus tadi gimana sih ceritanya, ada yang pulang gimana tadi yang mau Kan ceritakan? itu kan kita udah lewat pom bensin. Iya, mau bensin. Kita dianjurkan untuk ada yang mau cuci muka apa mau kencing apa segalanya gitu ya. Nah, itu kan pas di situ kan nggak kerasa ini mau kencing nih. Iya, oke. Pas udah melewati pom itu selang berapa meter gitu tiba-tiba rasa mau kencing. Nah itu yang bikin saya mau ketawa mau jengkel itu kan nggak gimana ya. Nah terus kan aku pindah ke belakang Oke. karena udah nggak tahan banget, soalnya di sebelahnya juga cewek juga. Iya. Itu kan makin nggak makin perontak. Nah di samping itu kan saya untungnya itu teman saya itu ada botol minuman itu yang udah kosong gitu. Rencananya mau kencing di botol itu, tapi ya ujung-ujungnya juga kencing di situ ya gimana lagi. Itu kan juga udah. Untung di belakang cowok semua ya. Cowok Jadi semua. ya karena mungkin udah kepepet, namanya juga cowok ya Namanya wes. juga cowok kan ya uslap gitulah. Ya wes lah gitu kayak berarti kan. Caranya gitulah. Ya karena udah daripada ngompol daripada apa? Ditahan kan nanti jadi penyakit. Iya, mending gitu ya. Mungkin teman-temannya juga cowok iya, sih. Betul. Tapi lucu juga sih. Di bis juga bisa itu. Ya, tadi yang itu. KKL sih. Nah, selain ini kan udah KKL. Nah, ini nih yang jadi apa ya? Dulu juga ada KKN sih. Karena KKN, kan dulu kan ada magang. Mungkin kelas sore kan dulu juga ada, tapi kan pas angkatan kita kebetulan dari pimpinan pusat, maksud dari rektorat itu kan magang udah nggak ada, dihapus. Nah itu kan ada juga satu pengalaman itu di KKN sih. Nah awal-awalnya kita juga susah juga kan, gimana nih maksudnya pelaksanaannya KKN itu seperti apa kan, tetap ada halangan, tetap itu ternyata gimana menurut Dani sendiri, pengalaman nih dari awal sampai selesai KKN nih, jadi merasa enggak itu berat atau enggak, tapi akhirnya itu jadi enjoy atau gimana nih? Coba. Kalau pertama kan KKN kita kan udah apa ya, filosofinya mikirnya kan udah ini nanti kita bangun ini bangun kayak apa ya, kita membutuhkan banyak uang gitulah itu ya, yang dana apalagi gitu ya. kita kelas sore kan kita udah kerja buat kuliah juga, buat ngekos, buat makan itu kan udah hampir habis gitu ya. Jadi kan dari pemikiran itu kan udah pada takut ini ya, sebaiknya magang apa KKN itu kan, kita kan mintanya juga magang. Tapi kan dari pihak kampusnya kan, kan kita disuruh KKN, ya udah kita jalani aja ya. Ternyata sampai kita KKN juga ternyata enjoy malah kita bisa kenal sama masyarakat, sama pemuda-pemudanya. Terus sama teman-teman yang beda angkatan nih. Beda angkatan, kita kan beda fakultas lah, beda fakultas. Ya angkatan juga kan ada yang atas juga kan. Buat teman-teman KKN nih. Kita semua kan juga bisa semua. Kita semua beda semua sih. Ya. Tapi ya kan nggak apa-apa sih. Iya, buat pengalaman juga kan. Minum dulu nggak apa-apa. Oke, yuk kita minum dulu. Jadi buat pengalaman juga kan, gimana akhirnya kita juga bisa loh KKN dengan baik, walaupun tetap dengan kekompakan tim juga sih. Yang penting timnya sama-sama ngerti lah, gimana buat menghandle
KKN selama 1 bulan itu sih. Dan termasuk juga kita enak sih ya kayak kemarin gue di kota Semarang, tetap di kota Semarang sih. Itu kan pertama kan itu kita suruh buat proker gitu Ya, program proker kerja ya. individu sama kelompok. Gimana nih program kerjanya? Program kerjanya kita kan harusnya kan akuntansi. Ya, Nah, terus saya kan mengajukan program kerja yang berbasis olahraga gitu. Nah, ini menyimpang sendiri nih. ya. Tapi tetap di ACC sama pihak yang dosen pembimbing lapangan ya, DPL-nya ya. DPL-nya ya. Itu kan saya membuat proker itu pertandingan futsal. Nah, itu kan antara 3 RW 4, 6 sama 7 itu. Nah, di situ kan satu RW kan satu tim. Jadi kan kita ada 3 tim, yaitu nanti sistemnya sistem liga. Nah, itu di situ ya dananya dari saya sendiri lah itu ya. Tetap ya keluar dana. Lah. Soalnya dari satu kelompok KKN itu yang paling keluar banyak sendiri itu aku itu. Oh gitu ya. Ya wis lah gitu ya. Gitulah ya. Tapi kan nggak apa-apa, yang penting kan satu kali ya gimana caranya kita ya bisa sih. apa ya? Bisa dikenang gitulah. Nah, Oh. juga apa ya? Namanya pertandingan futsal kan ada kalau ketendang apa gimana kan ya juga Ya, ada yang tetap emosi gitu ya. ya. Nah, di situ kan ada yang ribut juga. Ya. Itu kan saya pernah jadi wasitnya itu. Nah, saya itu kan apa ya? Salah misalkan Itu di mana nih? pelanggaran sana, Tempat KKN-nya di mana nih? Dulu itu dapat di mana? waktu itu Penempatannya dapat dapat di jauh itu di mana? Telogosari Kulon itu. Telogosari. Ya, Dari kampus jauh ya, jauh banget Aduh. dari kampus. Itu harus nyebrang. Harus Samudra, pulau, gunung. Iya, harus nyebrang lah ibaratnya. Iya. Ah, Tapi kali itu salam-salam tetangganya dong sama USM kan sama, itu. sama teman-teman dulu yang Iya, mungkin nanti betul. nonton, yang teman-teman KKN Telogosari Kulon ya. Iya. Logo Kulon, Bisa kemudian mengenang ya saya lah di KKN ini cowok hits ini. Aduh. Nah, terus itu kan udahlah, itu selesai kan ada yang dapat juara. Nah, itu udah terus dikasihkan sama Pak RW-nya situ. Nah, jadinya kan tadinya yang ribut juga udah damai lah. Nah, sepakat damai gitu. Karena kan malah nggak enak itu Iya. acaranya kita mempersatukan malah Oke. bikin ribut gitu ya. Iya sih, sip. Oke, kalau tadi sudah KKN udah. Nah, ini nih Iya. gongnya ini kita kan habis itu skripsian kan. Waduh, ini Kita nggak bahas cem-ceman di KKN juga. Oh iya iya, Waduh. oke. Kita bahas benar nih. Ada nggak Iya. cem-ceman kan namanya juga KKN. Kita ada beberapa anggota yang memang dari beda fakultas, beda disiplin ilmu, dan juga beda orang. Ada nggak nih Mas Deni kayak cem-cemannya banyak nggak? Cem-cemannya banyak ya? Cem-cemannya itu kan KKN Kayak hits banget, banyak banget ya cem-cemannya itu. itu kan dari KKN kan kita kan bisa apa ya, kepanjangannya kan juga bisa macam-macam ya. KKN ada yang kemana pleset-plesetin lah. Iya, peset-pesetin, ada yang apa itu namanya? Apa Contohnya selain kuliah kerja nyata ya, selain kuliah kuliah. karo apa nongkrong, kuliah betul. karo apa gitu kan macam-macam kuliah sih. karo mangan, Ya. kuliah karo apa? Iya, itu sih macam-macam ya, macam-macam lah pokoknya ya. Itu kan Dulu apa sempet nggak dapat teman juga sih selama ya, KKN? ada lah. Ada ya. Ya, anak-anak Dapat 2 ini. dua. Dapat Inisialnya dari fakultas apa nih? Dari Ini fakultas dari apa? Fakultas Informatika sama Manajemen. Oh, oke, ini nih contoh yang nggak cuman KKN, cuman tujuannya itu ya cuman KKN, tapi emang biasanya kan tujuan KKN ya itu. Iya, Siapa tahu setelah siapa dapat tahu KKN kan KKN berlanjut. kan jodoh Kayak gitu sih ya. ada sih dari angkatan 16 yang setelah KKN juga berlanjut kok. Nanti mungkin Ada juga, mungkin iya. kita bisa undang Bisa undang. siapa nih yang setelah KKN nih dapat ibaratnya dapat hadiah cowok atau cewek nih. Iya, betul. Iya sih, jadi menyenangkan ya yang awalnya itu ngeluh ternyata emang Di sana ada kesenangan juga gitu ya. Aku dulu juga gitu sih awalnya, kok nanti kayak gimana awalnya, ternyata setelah dijalani juga enjoy aja. Dan itu juga malah kita jadi beda ilmu, kita bisa belajar dari yang lain kan. Oke, sekarang ini balik lagi, nanti udah KKN. Nah sekarang skripsi nih. Nah Skripsi. gimana nih, skripsi itu kan memang wajib ya untuk sebagai mahasiswa kan, sebagai apa ya, untuk kita dapat gelar sarjana kan kita
diharuskan membuat skripsi kan. Nah, menurut Iya, betul. Dani sendiri nih, gimana nih skripsi itu, selama membuat satu skripsi gimana nih? Iya. Skripsi sendiri seperti apa? Kemudian dalam pelaksanaan selama satu semester ternyata memang kita berhasil menyelesaikan itu kan. Nah, itu kan juga puji syukur juga. Ya, Kita ternyata bisa 3,5 tahun ternyata. Nah, itu bisa kan ya. awalnya kan udah ragu ini. skripsi kan kayak Kita mau gimana, ambil, aduh. ya tema apa, judulnya apa, Bingung, itu kan kita aduh. masih bundel Nggak gitu tahu ya. masa Nggak skripsi tahu. ki apa makanan, apa gimana, Kanan, makulnya apa kayak pakai gimana, ya, apa gimana ya, deh. itu kan belum tahu ya. Kita kan ya kita untungnya kan pas di KKN kan ada kakak tingkat yang Ya, udah ya. misalnya udah mau Kita sharing ya, kita sharing ya. Nah, Jadi di situ kan dia apa ya, kayak ngasih saran, ngasih ide, ngasih semualah yang berhubungan dengan skripsi kan kita bisa ya, bermotivasi gitu Ah. ya. Nah itu kan di situ juga disaranin Jadi, kita iya. ngambil ini gitu. jadi Nah, temanya harus untuk yang skripsi mungkin ditentukan dulu. Jadi memang untuk satu skripsi itu memang membuat kita bingung, menjadi satu Betul. apa ya, kayak ya tantangan juga. Tapi Iya. kalau kita kenal sama kakak tingkat, mungkin apa belajar sama yang sudah paham kan nanti juga dapat ya. Jadi nggak usah bingung-bingung lah. Nanti kan kalau ada kenalan kakak tingkat, oke lah sepik ya. apalagi yang sudah paham. Nanti gitu. bisa juga nanti yang nonton ini mungkin ada adik tingkat ya bisa nyepik Iya, bisa nyepik kakak tingkatnya. ya sih, Kalau nanti bisa tanya-tanya ya, titip absen itu juga ya tim titip absen nanti pada itu sih. suruh ngajarin nggak apa-apa. Suruh Kita ngajarin. mah ikhlas ya. Ya kita ngajarinnya ikhlas weh. ikhlas penuh senyuman. Yang penting ya Penting ya bisa diajak ngopi gitu ya. Enggak. yang penting kita ngopi ya. Iya. Aduh, nanti bisa lah nanti ya, yang ada adik tingkat. Nah, Yang kesana ngopi ya, sini nggak apa-apa, yang penting kan ngopi-ngopi, sambil ngopi-ngopi kan sambil mengerjakan nugas. skripsi. Dulu kan emang gitu kan, ngopi-ngopi. Masa mau ngeteh kan nggak mungkin. Iya, Karena mending kan kopi. inspirasi ada di kopi. Iya, ya. bener sih. Jadi apa itu sih ya. Berarti skripsi itu ya memang harus kalau nggak dikerjakan ya kita nggak bisa lanjut Ya, kan. lanjut, tidak bisa lulus juga. Hmm. Itu kan ya pertama kan kayak menjadi momok gitu ya. Hmm. Bagi kita apa ya? Kayak tantangan. Ya awalnya terasa berat, ternyata Betul. ya emang berat sih. Emang berat. Kalau kita nggak selesai ya berat. Ya. Nggak makan, stres, mandi juga. Mandi Kadang- jarak, Jarang, ada iya. deadline lagi, Deadline harus lagi. harus store Harus ini, bimbingan harus juga. harus store ini, harus store ini. Aduh, ya memang Ya. itu harus dilakukan tapi Ya, namanya juga mahasiswa kan harus ada butuh perjuangan nggak ada yang instan. ya itu proses. Proses. Skripsi itu ya jadi puncaknya kita sendiri sih. Ya kalau memang kamu berhasil menyelesaikan skripsi berarti sarjana itu juga otomatis Ya, berhak menjadi milik kamu. karena kan kita melakukan penelitian itu kan untuk diri kita sendiri sih, dan mungkin gelar sarjananya juga apa ya memang nanti dengan adanya sidang lah kelulusan itu sudah otomatis kita sudah jadi sarjana sih. Iya. Betul. Oke, menarik juga ya maksudnya ya yang untungnya ada aja untung itu bantuan kita sih. juga itu titip absen juga makin solid ya. Ternyata solid, makin kesini kita makin mengerucut, ibaratnya kan justru malah yang awal-awal kan mesti kan ada yang berkurang entah dengan suatu alasan kan tidak bisa lanjut atau ada alhamdulillah kita Ya, yang penting kita tetap jaga solidaritas aja lah ya. ya yang kita tetap Karena gimana ya, kalau nggak ada teman kan juga susah Iya. juga. Iya, yang penting kan ya kita berarti ya beruntung lah, maksudnya sudah sampai ke tahap ini. Jadi ya alhamdulillah sih kita udah lulus juga, maksudnya kita tinggal nyari ke depannya kita mau seperti apa sih ya. mau Oke. langsung nikah Atau apa langsung kerja. cari kerja itu kan Atau gimana pilihan tergantung itu ya. pilihan kita sendiri kan. Oke. Semua pilihan ada di Tangan kita ya, jadi mau melihat masa depan atau gimana sih. Oke, kita sekarang mau ngobrol yang lebih serius nih. Iya. Ini tentang wacana wisuda online. Nah, selama pandemi COVID-19 ini kan beberapa acara yang melibatkan orang banyak kan itu dibatalkan atau bisa diundur atau ya istilahnya kan dibatalkan. Nah, ini terkait dengan wisuda kita nih. Ini kan kita sudah lulus, harusnya kan di wisuda bulan April, tapi karena suatu hal yang tidak kita inginkan kan ini
hal-hal yang di luar dugaannya. Nah, itu kan beberapa kampus lain itu kan sudah mengadakan wisuda online ya. Nah, ini kita sharing-sharing aja sih dari sudut pandang Dani sendiri sih, bagaimana melihat wisuda online itu seperti apa? Apakah setuju? Tetapi sekarang ada 3 pilihan nih. Kalau misalnya Dani dikasih 3 pilihan ini, yang pertama itu ada wisuda online, kemudian yang kedua yang pertama tadi adalah wisuda online, kemudian yang kedua adalah diundur tetapi dalam waktu yang tidak ditentukan, misalnya nanti 2 bulan atau 3 bulan ketika COVID-19 sudah benar-benar hilang. Nah, yang ketiga ini yang tidak jadi wisuda dan beberapa persen itu uangnya dikembalikan. Nah, menurut Dani sendiri dari pilihan yang pertama wisuda online, kedua itu diundur wisudanya, dan yang ketiga itu misalnya dikembalikan atau tidak jadi wisuda, ini menurut Dani seperti apa sih? Setuju yang mana sih dari sudut pandang yang dari seorang sarjana akuntansi ini melihatnya? Oh ya, ini kalau menurut saya sih ya pengennya sih aja ya, pengennya sih ya kita apa ya, ada momen-momen di saat kita wisuda bareng. Nah, itu kan misalkan ada yang mau diundur, ada yang mau wisuda online, ada yang mau dibalikan Uang. kayak uangnya gitu kan. Ya itu sih terserah mereka ya. Kalau menurut saya sih ya pengennya diundur aja enggak apa-apa, yang walaupun waktunya yang belum bisa ditentukan. Ya, karena kan itu momennya nggak akan berulang kan? Nggak berulang ya, cuma 1 kali. Nah, itu kan ya bisa aja kita wisuda, misalkan kita ambil S2 ini ya. Ya. Itu kan nanti kita kan ya juga wisuda juga, tapi Ya. kan di sisi lain kan temennya kita kan juga berbeda. Ya, Nah, beda. nggak seasik wisuda yang bersama S1 titip Oke. absen ini. Nah, tentunya kan kita memanfaatkan momen yang bagus gitulah ya, supaya bisa kita dapatkan momen-momen di saat kita bersama Ya. yang titip absen juga gitu. Oke, kalau aku gini sih, kalau ini pendapatku Saya pribadi ya. sendiri. Jadi yang pertama, kalau saya disuruh milih, jadi saya tetap diundur sih. Maksudnya kalau mau berapa bulan setelah COVID hilang pun enggak apa-apa. Ini kan kita harus wisuda ke 59. Kalaupun mau dibarengkan dengan yang wisuda ke 60 juga enggak apa-apa sih. Jadi kalau saya mikirnya gini, jadi melihat satu masalah itu nggak harus dari satu sudut pandang saja. Maksudnya kita online, kalau misalnya kita ada pilihan, mudah-mudahan kita ada pilihan, nggak harus. Jadi online itu nggak ditentukan sepihak oleh kampus ya. Jadi kita misalnya ada pilihan, misalnya mau online atau diundur. Nah, tetap kan kita harus memilih. Kalau saya pribadi sih lebih memilih untuk diundur. Alasannya yaitu itu momennya tidak akan berulang. Kita selama 3,5 tahun belajar, tahu sendiri kita kelas sore seperti apa, perjuangannya seperti apa. Jadi balik kerja kuliah itu kan kita juga apalagi kita sudah lulus, kita sebuah penghargaan untuk diri kita sendiri. Itu satu momen yang tidak akan berulang selama pendapat saya yang pertama itu wisuda online. Nah, wisuda online kalau kita kan hak untuk ijazah kan kita sudah dapat. Maksudnya kita walaupun diundur wisudanya, tapi kan untuk ijazah sama semua hal-hal yang terkait untuk ijazah dan lain-lain kita sudah diserah terima kan. Jadi kita mau kerja, apalagi kita sudah kerja, mungkin ada kenaikan pangkat atau yang lain, tapi kan menurut saya itu urgensinya apa buat kita. Hanya kalau online kan kita cuma memindahkan toga tok, tapi untuk ijazah kan kita udah dapat. Sedangkan kan online itu kan juga tidak maksimal, apalagi yang kita kan nggak cuma dari kota, mesti kan ada beberapa daerah yang mungkin terkendala itu juga, mahasiswanya juga nggak wisudawan sekarang kan ada 1.500-an loh, mesti itu teknisnya juga perlu diperhatikan, tapi kita juga nggak tahu nanti kampus akan seperti apa. Semoga saja sih keputusan yang terbaik. Maksudnya kalau memang ada pilihan ya tentu saya lebih memilih untuk diundur sih. Itu yang pertama. Kalau online kan banyaklah teknisnya, saya juga nggak terlalu paham nanti seperti apa sih. Tapi jujur saya kalau online saya memang tidak terlalu berharap banyak kalau misal memang ditentukan oleh langsung kampus seperti itu. Tapi kalau ada pilihan ya saya milih yang kedua, yaitu diundur sih. Yang diundur tentu itu adalah momen yang berharga dalam satu 3,5 tahun kan kita kuliah, terus nanti
kita sama teman-teman juga, sama apalagi momen itu sih menurutku juga tidak akan terulang lah. Ya, Kemudian karena kan beda teman kan beda ya, momen gitu lah, beda cerita teman, gitu lah ya. beda pendapat saya pribadi sih, wes. Pendapat saya pribadi sih, saya lebih memilih yang kedua, diundur dalam waktu yang belum ditentukan. Maksudnya nanti 4 bulan lagi atau 3 bulan lagi atau bahkan mungkin setengah tahun lagi juga tidak apa-apa kan. Iya. Jadi nanti mungkin dibarengkan dengan yang sudah selanjutnya kan juga tidak masalah. Alasannya yaitu tetapi ada yang bilang kok ada yang justru malah mau dikembalikan uangnya, yang seperti opsi ketiga lagi, dikembalikan uang. Ada yang kemarin sempat di grup juga banyak ya mas, kita diskusi mengenai ini. Ada yang bilang kemarin sempat juga, kamu enak kan, kita juga sudah kerja ya, kamu enak kerja dengan dana segitu, mungkin kamu bisa lah untuk mengganti atau apa itu nggak masalah dengan uang yang sudah dibayarkan. Kemudian ada yang bilang juga mending dikembalikan karena situasinya seperti ini kan, mungkin kebutuhan lain. Tapi kan kita lihat kembali bahwa itu justru momen, harus dipikirkan lagi bahwa itu momen yang nggak akan berulang loh. Itu kita kenang-kenangan kita nanti suatu saat, oh ini loh kita pernah wisuda, kita pernah dapat momen ini. Jadi menurut aku juga ya sudah, maksudnya kita kan juga gak bakalan kehilangan uangnya. Itu kan ada tanggung jawabnya toh, pelaporannya juga jelas gitu untuk apa lah. Ya itu sih menurut aku. Jadi jangan mikirnya buat uang, ya itu penting, tetapi momen itu tidak akan berulang untuk kedua kali lagi lah. Jadi uang nanti mungkin bisa diusahakan atau bisa dicari selama masa pandemi ini. Cuman kan momen itu 3,5 tahun kita berjuang bersama-sama, nah masa nggak mau sih, maksudnya kita sama-sama wisuda gitu lah, nama kita dipanggil kemudian untuk ya toga dan sebagainya. Itu apa sih yang kita udah pesen batik satu ya, keluarga sama kalau yang ya udah itu punya calon mah bawa ya. Jadi kan? kayak beberapa gini, udah nggak, ada yang juga bilang nggak greget lagi, ada yang bilang juga greget soalnya bisa bareng adik kelas. Dan kan teman-teman kita masih banyak. Kayak gitu ya. Ada yang bilang nggak greget lagi. Lah tapi kan kita juga harus ya kan, teman-teman kita yang satu angkatan kan ada yang belum juga selesai kan juga ya. Walaupun dia ada adik kelas, tapi kan kita alhamdulillah kita udah selesai duluan ya. Tapi ya masa kan kita juga bisa bareng akhirnya sama yang teman-teman yang satu angkatan kita kan, ada yang belum selesai kan. Jadi gregetnya ya kita tetap greget kan, Greget bareng-bareng kan ya. namanya harus kita lihat. Jadi berpikirnya itu jangan hanya yang sempit, harusnya kita dari berbagai sudut lah. Nah kalau pendapatku ya itu, tapi nggak tahu kan, namanya pendapat orang kan kita nggak bisa samakan lah. Jadi ya itu beberapa yang diskusi tentang ada yang dikembalikan minta 100%, ada yang dikembalikan berapapun 50%, 25%. Ya itu pendapat lah, macam-macam lah. Aduh, ya itu silahkan. Tapi kalau kita sebagai istilahnya, kita sudah sarjana harus berani mengemukakan lah, jangan sampai menjadi yang cuman sarjana, yang cuman apa ya, yang cuman gelarnya tok, tetapi kita juga diajari untuk berpendapat tentang satu hal yang urgent itu sih. Jadi ya itu sih, pendapat kan macam-macam. Iya. Jadi jangan sampai jadi SE ya. Sarjana yang gimana gitu. Ya kita harus mempertanggungjawabkan lah. Jadi ya itu. Oke, kalau kita lihat kan sisi lain ya, ini kan namanya kan ini musibah ya. Jadi nggak cuman kita saja ya mengalami. Kalau mungkin dari kampus masalahnya sendiri ya kita bisa menuntut lah. Tapi kan ini musibah, masa kita mau menuntut dengan menuntut uang kembali, kan kita juga sebenarnya juga ndak bisa secepat itulah atau segampang itulah. Ya itu sih yang perlu dipikirkan kembali. Kan ini waktunya juga masih ada beberapa sebelum benar-benar diputuskan secara secara fix ketok palu ini wisudanya kita tentukan wisudanya online atau memang sudah ditentukan dari kampus. Kalau memang kita bisa menyuarakan dari isi hati kita sendiri, maksudnya kita mau kayak gimana sih, kita harus ngomong. Misalnya kita mau diundur apa online, atau memang kalau memang pilihannya itu
online dan juga wisudanya langsung diundur ya harus memilih. Tapi kalau tidak ada wisuda, masa ya kayak pilihan itu ya aku ya tidak tahu ya, kita ya nanti seperti apa sih. Tapi setidaknya kita berani bersuara untuk satu hal yang demi masa depan lah, demi hal yang kalau kita ambil salah keputusan nanti bisa berakibat ya ibaratnya fatal untuk diri kita sendiri. Jadi mungkin emosinya harus diredam dulu lah, berpikir tenang dulu, kita cooling down dulu, nanti keputusan yang terbaik yang mungkin yang akan diberikan kampus untuk kita, untuk angkatan kita sih ya. Semoga saja sih keputusan itu tidak menjadikan salah satu pihak itu menjadi kecewa ya. Kecewa atau saling membenci gitu lah. Gimana nih tadi? Ya kalau saya sih saya sih tetap wisudanya maupun diundur sampai setahun nggak lama-lama lah. Secepatnya lah ya. Kita secepatnya kan wisuda. Ya. Gimana, apakah kalian nggak mau gitu loh, kita buat konten bareng-bareng, kita wisuda bareng, konten bareng, angkat toga, pakai ijazah dan pakai di sini nih selempang apa ya istri atau ya itu bener kan, nggak mau sih. calon istri dibawa, calon suami dibawa, pacar, keluarga, mertua juga enggak apa-apa kan, ada momen sekali gitulah ya. Kan itu juga momen yang nggak berulang, apa enggak mau kalian gitu ya. Jadi berpikirnya jangan yang praktis ya, jadi mikirnya yang penting kan kita adem dulu pikirannya, yang penting kan jangan gegabah dulu, jangan asal ini kan juga kita tidak tahu ya selesainya kapan ya. Ya semoga secepatnya lah. Ya. Dan kita bisa diatasi dan kita juga bisa sudah semoga nanti keputusannya tidak dibuat oleh sepihak saja, tetapi tidak harus urgensinya misalnya cepat-cepatan atau gimana, kan semoga dipikirkan untuk yang pengambil keputusan baiknya gimana. Jadi saya sendiri sih pengen banget buat wisuda, buat proses ya seperti itu kan, wisuda dipanggil kemudian pindah toga sama kumpul sama teman-teman nih yang satu angkatan, yang kita bareng-bareng sih, yang itu yang momennya yang nggak akan berulang. Dan mungkin suatu saat kan itu kita bisa buat konten juga, nanti kita bisa flashback lah memorinya seperti apa bisa sih. Buat konten apa, kita bisa tiktokan bareng kan? Ya tiktokan seru kan, seru banget. Makanya gimana itu ya. Kalau kita wisuda tiktokan bareng sama dekan sama ya kalau memang kalau mau kan enak ya. Semoga tetap bisa wisuda ya. Kita berharap semoga yang terbaik, semoga yang keputusannya nggak menjadi yang kecewa buat salah satu pihak, dan tetap apapun keputusan kita harus legowo lah. Tapi ya setidaknya keputusan itu dibuat oleh yang berkepentingan sama yang memang membutuhkan untuk itu sih. Oke, sampai di sini dulu bincang-bincang ke malam kali ini ya. Malam yang sangat indah. Tempatnya tenang. Pokoknya idaman juga. Terus ada deh yang mau disampaikan nih Mas Reni sih, silakan, mau dinyampaikan apa sih? Oke, buat para penonton dimanapun berada, jangan lupa dukung channel Titip Absen ya ini ya. Ya, Titip Absen 16. Caranya gampang banget nih, tinggal subscribe, like dan komen. Karena subscribe, like dan komen Anda adalah motivasi kami buat upload YouTube yang lain. Oke, dan kita tunggu kolaborasi dengan yang lainnya. Oke. Yang lain nanti mungkin kita bisa agendakan sama yang lain ya. Jadi betul ya. Yang lain ya jangan ragu-ragu, nanti enak kita cuma bincang-bincang membuat memori kita supaya kita nanti kedepannya ada ya kenangan lah nanti buat supaya kita bisa collab dengan yang lain ya yang member TA lain atau yang mau bisa DM kita, bisa juga di IG-nya Titip Absen 16 nih. Di sini ada IG-nya, bisa di-follow ya. Jangan lupa di-follow. Dan juga di situ ada anggota-anggota. Ada anggota lain ya, mungkin kita yang berkumis tipis, ada yang pokoknya macam-macam ya. Kumis lele juga ada. Pokoknya banyak lah. Nanti setelah ini mungkin nanti bisa bareng collab dengan kita, tentang timnya kita nanti sediain sih. Nanti langsung japri aja apa DM si Titip Absen. Titip Instagram ya, nanti bisa yang mau collab nanti kan bisa DM ke Instagram Titip Absen di bawah ini. Atau DM sendiri ya ke IG-nya Dani. IG-nya Dani bisa, atau IG-ku di sini. Oh ya, promosi dong. Ya silahkan, Bur. Ya, follow aja apa ya?
IG. IG aku ya. @cvsodani di bawah ini. Biar banyak followernya ya. cvsodani. Jangan lupa follow, like foto-fotonya. Oke, ya. Gacor. Oke, kalau aku bisa sih kalau DM atau like. Wah, soalnya kan follow-nya juga baru dikit sih. Bisa di follow atau di DM di s_wijianthony. Sini sih. Ya. Jangan lupa ya follow. YouTube-nya juga apa namanya? Titip absen 16 ya. Jangan lupa di subscribe ya. Like, subscribe. Oke. Dan tunggu kita apa collab selanjutnya. Collab video. selanjutnya nanti Ya. siapa sih bintang tamunya ya? Nanti kita bisa. Oke. Oh ya, dan ada tombol loncengnya. Tombol jangan lupa. Nanti kalau ada Ya. kalau ada video-video baru biar langsung dapat Langsung notifikasi dapat, ya. langsung ditonton, oke? Sampai bunyi mak ding ding ding. Nah, itu kita udah ada video Ya. baru. Oke. Karena like itu adalah merupakan apa Semangat ya. Semangat lah. Kita bisa buat konten-konten konten baru. Tetap seputar kampus, seputar jalan-jalan, seputar ya. Sudah bisa dibuat konten jalan-jalan. Ya, Semarang, kita jalan-jalan. Semarang, Karena memang kita kan mau seputar kampus dan jalan-jalan. iya betul. Khas Holiday. anak muda banget. Iya. Oke, terima kasih buat Dani sudah kolaps dengan channel Titip Absen 16. Semoga nanti kita bisa kesempatan lain ya. Terima kasih. Get a dramas of toys for Christmas. Titip Absen Absen. 16. Those are the greatest innovators. Kacau. You know who and right. Lagi syuting ini bintang tamunya Dani. Nah ini yang sukses kameramanya nih di balik layar nih. Sampai kayak gitu rela buat bikin konten baru nih. Jadi jangan lupa di like ya, di subscribe. Ini balik layar, ini lokasinya